Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketahuilah hukum pacaran dalam agama Islam sebagai berikut. Pacaran merupakan ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Di Indonesia sendiri, pacaran adalah hal dianggap wajar. Lantas, bagaimana hukum pacaran dalam agama Islam? Kebanyakan orang memilih pacaran untuk mencari kecocokan dalam diri pasangan sebelum menuju kehidupan berkeluarga. Meskipun begitu, hukum pacaran dalam agama Islam adalah tidak dibenarkan. Mengapa demikian? Bagaimana hukum pacaran dalam agama Islam? Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya tidak boleh di antara laki-laki dan perempuan berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya atau orang lain yang semuhrim. Dan seorang wanita dilarang bepergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan kesimpulan hadis di atas, seorang laki-laki dan perempuan dilarang untuk berduaan. Tidak hanya berduaan saja, laki-laki pun harus menjaga pandangannya dengan lawan jenis. Begitu juga sebaliknya. Dalam hal berpergian, wanita juga harus didampingi seorang mahramnya guna melindungi diri dari fitnah dan godaan. Dari hadis itu pun sudah jelas bahwa hukum pacaran dalam agama Islam adalah haram atau tidak diperbolehkan jika menjerumus ke arah perzinaan. Diketahui, pacaran sendiri merupakan budaya barat yang kemudian ditiru oleh negara-negara lain termasuk Indonesia. Di agama Islam sendiri tidak ada landasan Al-Quran dan hadis yang mengajarkan untuk berpacaran. Pacaran juga dianggap sebagai suatu perbuatan yang termasuk mendekati zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 berfirman yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Islam sangat menjaga hambanya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang akan merugikan diri sendiri. Sehingga umat muslim dilarang untuk mendekati zina termasuk juga pacaran. Jika sudah merasa mampu, umat muslim dianjurkan untuk segera menikah. Perintah tersebut dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang artinya, Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu dapat menahan dan memelihara pandangan dari perbuatan maksiat dan menjaga kemaluan dari hubungan seks yang diharamkan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena itu menjadi sebaik-baiknya pengendali baginya. Wallahu alam. Sementara itu, ada pendapat lain mengenai hukum pacaran. Beberapa ahli agama menyebutkan bahwa Islam melarang pacaran jika prosesnya tidak menyalahi aturan yang terdapat dalam ajaran Islam. Apabila jika tujuan pacaran adalah menuju ke jenjang pernikahan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Namun itu semua kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing, asalkan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya saya akan membacakan penyebab dari pacaran dalam agama Islam. Yang pertama, mendekati zina. Ini merupakan bahaya pasti yang disebabkan oleh pacaran. Laki-laki diharuskan menjaga pandangannya dari perempuan, dan perempuan pun harus sadar diri akan keberadaannya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, hai Ali, janganlah ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua, karena pandangan pertama untukmu dimaafkan dan pandangan kedua untukmu tidak dimaafkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Bahkan jika ada yang mengaku pacaran dalam jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan LDR,
long distance relationship, sama saja perkaranya. Zina bukan berarti bertemu lantas melakukan hubungan intim tanpa ada ikatan pernikahan. Bahkan si laki-laki mengirimkan pesan pendek kepada si perempuan itu juga mendekati zina. Bahkan bisa jadi sudah termasuk dalam zina hati dan pikiran. Memikirkan betapa bahagianya saat mengirimkan pesan tersebut sambil membayangkan wajah satu sama lain bertambah dosanya. Yang kedua ada menghilangkan konsentrasi. Ada yang bilang pacaran itu bisa menjadi penyemangat untuk belajar atau bekerja. Sungguh salah. Nyatanya, pacaran itu hanya menguras otak dan membuyarkan konsentrasi. Fokus belajar justru hilang dan pekerjaan jadi terabaikan. Pacaran itu tidak mudah, sebab melibatkan dua kepala, bahkan bisa 3, 4, dan seterusnya. Dengan prioritas utama adalah bagaimana cara membahagiakan si pacar. Akibatnya, berbagai cara dilakukan hanya demi membuat senang satu sama lain. Rela meninggalkan pekerjaan dan membuang waktu belajar hanya demi menemani sang pacar berjalan-jalan. Jika suatu saat yang terjadi perselisihan, justru akan memicu stres yang menyebabkan semangat belajar menjadi hilang. Bahkan, hanya dengan memikirkan si pacar saja, sudah banyak menyita waktu dan membuat terbuang secara sia-sia. Padahal, tidak sadar bahwa yang mereka lakukan adalah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.